Wah, tahun ini mulai ramai nih. Bendera-bendera partai warna-warni dari merah, biru, kuning, hijau, oranye mulai menyemarakkan jalan-jalan raya. Selain bendera, spanduk-spanduk berisikan foto para politikus pun mulai terlihat di pojokan gang dan jalanan. Bendera dan spanduk tersebut juga menjadi tanda bahwa kontestasi pemilihan umum telah dimulai. 2024, tahun politik kian mendekat. Selengkapnya di 4 Menit Update. 2024 yang diidentikan dengan tahun politik tentu juga menyasar pemilih-pemilih muda. Dalam survei opini publik yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada tahun 2022, sekitar 60% diantaranya pemilih berumur 17 sampai 39 tahun yang diprediksi akan menjadi penentu kemenangan dalam pemilu mendatang. Hal tersebut pula selaras dengan yang telah dijabarkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA yang menilai bahwa pemilih muda memiliki minat tinggi dalam kegiatan politik dan aktif dalam kegiatan sosial. Pemilu 2024 mendatang tentu akan menjadi peluang serta tantangan tersendiri bagi proses berdemokrasi. Kalau kita membicarakan soal pemilu, memang rasanya obrolan ini terlalu berat. Karena kontestasi politik telah melekat pada janji manis yang tinggallah janji manis. Tak jarang pula banyak pemilih muda yang memilih untuk menjadi golongan putih, atau yang biasa disebut dengan golput. Golput sendiri lahir dari perlawanan terhadap pemerintahan di masa pimpinan Presiden Soeharto, yang mana putih merupakan sikap memilih warna di luar pilihan warna kuning, yaitu Golkar, merah PDIP, dan hijau P3. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ada 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dalam pemilu 2019. Carut marutnya sistem politik dan narasi politik seperti vote for the lesser evil menjadi salah satu alasan bagi pemilih untuk golput. Nah, ada yang beda nih tahun politik sekarang. Semoga perbedaan ini bisa menjadi angin segar bagi iklim perpolitikan di tanah air. Selain pemilih muda, dalam pemilu mendatang muncul juga beberapa calon legislatif muda. Beberapa calon muda ini beberapa saat lalu juga telah mencuri perhatian publik dan menjadi buah bibir dalam dunia maya. Salah satunya Muhammad Api Delpilia Suharyanto, gitaris band dongker beraliran punk, yang maju caleg di Jawa Timur. Viralnya Delvi yang maju menjadi caleg mendapatkan hujatan dari netizen dan membuat penggemarnya dalam band dongker merasa kecewa. Ya, sayangnya Delvi akhirnya memilih untuk mundur dari karir politiknya. Tak berselang lama, suatu gebrakan kembali muncul dan ikut menyemarakkan iklim kontestasi pemilu yang menjemukan di tanah air ini. Siapa yang tidak mengenal sosok Aldi Taher? Aldi Taher sendiri awalnya dikenal sebagai seorang pemain sinetron, model, komedian, hingga beberapa kontroversi yang pernah dilakukannya. Dalam pemilu 2024 ini pula, Aldi Taher maju menjadi caleg dengan dua partai yang berbeda. Kok bisa ya? Sosok Aldi Taher pun semakin ramai diperbincangkan akibat dari berbagai manuver politik yang ia lakukan, seperti menjual kemeja partai. Di saat partai-partai lain membagikan baju-baju tersebut secara gratis, Aldi Taher justru menjual set paket baju dan topi partai dan mematok harga Rp250.000. Hal ini menjadi gambaran ekstrim dan nyata bagaimana sebenarnya iklim politik di Indonesia hanyalah barang dagangan semata. Tak hanya berhenti di situ, sosok Aldi Taher pun terus menuai perhatian akibat dari gagasan-gagasannya dalam berbagai wawancara dan kegiatan. Bisa tidak ya politikus lainnya ikut turut membuat manuver-manuver baru dalam kontestasi politik yang membosankan ini? Akui sajalah, kita semua sudah sangat lelah dengan omongan-omongan serta janji-janji. Wih, udah bosen tuh dengan cara-cara usang politikus menarik suara. Atau kalau tidak bisa, ya mari saja kita memilih Aldi Taher. Look at the stars, look how they shine for you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor